bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Aku
Kuatkan tekad, kuatkan hati demi memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak lanjutkan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulu ya. Selamat pagi. Oke anak-anak, hari ini sebelum memulai pelajaran, Ibu akan ngecek dulu kehadiran kalian. Kira-kira mana ketua kelas? Temannya seluruhnya hadir? Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama-sama, semuanya hadir dalam keadaan sehat. Sebelum belajar coba dicek dulu mungkin lacinya atau samping kanan kirinya, mungkin ada sampah boleh dibuang dulu supaya nanti kita bisa belajar dengan nyaman. Keluar. Buang dulu sampai yang keluar. Ada sampah ya. Sampah apa? Udah bersih semuanya? Oke. Seperti ya. Ini dia. Saya sama teman-temannya kita akan mulai pembelajaran hari ini karena kelas kalian sudah melihat sudah bersih, sampahnya sudah diharapkan tidak ada lagi. Kita berdoa dulu ya supaya nanti pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Aku kelas tolong dipimpin dulu doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak, hari ini kita akan memulai materi kita tentang bioteknologi. Ya, tapi sebelumnya kita akan mengulangi lagi tentang keyakinan kelas yang kita tidak buat. Kita buat dulu keyakinan kelas ya, biar nanti pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Siap? Siap. Di sini memang akan bagikan sedikit note. Nanti kalian boleh isi satu saja yang menurut kalian perlu kita terapkan dalam pembelajaran nanti ya. Oke. Silakan diisi menurut kalian perlu kita jadikan kesepakatan kelas dalam pembelajaran. Sudah? Saya akan membacakan hasil keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang pertama, ada keyakinan kelas solidaritas. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, berdoa sebelum memulai pelajaran. Yang keempat, izin ke WC hanya satu kali. Yang kelima, membawa perlengkapan belajar seperti pena. Yang keenam, makan ketika jam istirahat. Yang ketujuh, fokus belajar di kelas.
Yang kedelapan, menggunakan handphone saat diperlukan. 9. Mau mendengarkan pelajaran guru. 10. Datang atau masuk kelas tepat waktu. 11. Makan saat istirahat dan fokus saat belajar. Yang ke-12, boleh bermain handphone jika diperbolehkan dalam materi tertentu. Baiklah teman-teman, apakah ada tambahan? Tidak ada. Bagaimana, sudah fix? Fix. Tidak ada yang mau ditambahkan lagi? Baiklah, di sini kita sudah membuat kesepakatan kelas dan juga sudah disepakati oleh masing-masing dari kita. Nah, yang pertama itu terdapat solidaritas, yang kedua saling menghargai, yang ketiga berdoa sebelum memulai pelajaran, yang ketiga izin QC hanya diperbolehkan 1 kali, dan yang kelima membawa perlengkapan belajar, contohnya seperti pena dan lain-lain. Yang keenam, makan hanya ketika jam istirahat. Yang ketujuh, fokus belajar. Yang kedelapan, menggunakan handphone saat diperlukan di jam pelajaran. Yang ke-9, mau mendengarkan penjelasan guru. Dan yang ke-10, datang atau masuk kelas tepat waktu. Yang ke-11, makan saat istirahat dan fokus saat belajar. Itu saja kesepakatan kita, mohon dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab kesepakatan yang telah disepakati oleh teman-teman sekalian. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Dulu sebentar ya, hari ini kita akan melakukan uji organoleptik dari percobaan kita minggu kemarin tentang bioteknologi. Di sini sudah ada makanan, ini yogurt, ini tape, tempe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Sama satunya lagi tape ketan, ya. Kalian sudah siapkan kertasnya kan? Assalamualaikum, Ma'am. Masuk. Waalaikumsalam. Duduk. Unar, kenapa kamu datang terlambat? Maaf, Ma'am, saya datang terlambat karena kesiangan. Peraturan di sekolah kita masuk jam berapa? Jam 6.30 sudah ada di sekolah, Ma'am. Kira-kira tadi kamu berangkat dari rumah ke sekolah jam berapa? Saya berangkat ke sekolah tadi sekitar jam 6.25, Ma'am. Apakah kamu sudah datang tepat waktu? Belum, Ma'am. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan, tapi kita di sini belajar bersama-sama agar tidak melakukan kesalahan. Apakah kamu tidak ingin mengulanginya lagi? Tidak ingin, Ma'am. Pasti kamu memiliki alasan untuk melakukannya. Coba kamu berikan alasan mengapa kamu datang terlambat. Saya terlambat karena kesiangan, Ma'am. Tadi malam saya terlalu banyak bermain HP sehingga menyebabkan saya tidur pukul 4 pagi dan saat bangun sudah jam 6 lewat, Ma'am. Jadi kamu bangun kesiangan ya? Ya, Ma'am. Kamu tidak salah. Bermain game juga itu tidak melarang. Tapi kamu harus tahu waktu. Apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Saya bersedia, Ma'am, untuk memperbaikinya. Sekarang, apakah menurutmu datang terlambat merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari keyakinan kelas kita? Ya, Ma'am. Kamu harus tahu kalau datang terlambat itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari keyakinan kelas kita. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Ma'am. Coba kamu sebutkan. Datang tepat waktu dan tidak terlambat. Jadi terlambat itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari keyakinan kelas kita. Apakah kamu bisa
kamu melakukan supaya kamu nanti bisa datang tepat waktu masuk ke sekolah? Soalnya saya bisa mem. Oke, kira-kira kapan kamu bisa merealisasikannya? Saya akan realisasikan secepat mungkin mem. Itu juga baik untuk kehidupan saya yang akan datang. Kamu sudah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Ibu doakan semoga kamu bisa menjadi anak yang pandai dan bisa menaati peraturan yang ada di sekolah. Baik, terima kasih mem. Sama. Oke, Unan, kamu bisa istirahat ya. Oke mem. Ya. Anak-anak, makanannya sudah ada, kertasnya sudah siap? Ya. Nanti kalian cicipi makan. Ayo Kartini, fokus dulu. Ya, oke. Nanti cicip bergilir. Ya, boleh dari situ dulu boleh, dari sini dulu boleh. Jadi seluruh makanan harus dicicip. Kalian uji berdasarkan tabel organoleptik yang sudah kita sepakati kemarin ya. Bisa dikerjakan? Waalaikumsalam, masuk Kartini. Duduk. Kartini, kamu tahu alasan mengapa kamu dipanggil di sini? Coba kamu jelaskan dulu. Jadi di saat yang tadi menjelaskan, Kartini sedang mengobrol sama teman Kartini mem. Boleh tahu kan siapa namanya teman Kartini tadi? Dewanti mem. Apakah dia merespon obrolan Kartini dengan dia tadi? Tidak mem. Oke, sekarang boleh Mem tahu apa yang kalian obrolkan? Yang tadi kami obrolkan tentang pekerjaan sekolah yang akan dikumpulkan pada siang nanti mem. Pelajaran apa kalau boleh tahu? Bahasa Indonesia mem. Oh, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Tapi kita di sini belajar bersama untuk tidak melakukan kesalahan lagi ya. Kira-kira apakah kamu masih mau mengulanginya lagi? Tidak mem. Kamu pasti memiliki alasan mengapa kamu melakukannya. Coba kamu berikan alasan mengapa kamu mengobrol dengan Dewati tadi. Jadi Kartini itu belum selesai mem mengerjakan tugas yang seharusnya Kartini kerjakan di rumah. Jadi Kartini ingin melihat jawaban Dewanti mem. Oh, jadi kamu belum selesai mengerjakan tugas. Ya, Mem. Oke. Mengobrol tidak dilarang, mengobrol tidak salah, tapi kesalahannya adalah ketika jam pelajaran dilakukan. Jadi kira-kira apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Bersedia mem. Oke, kira-kira menurutmu mengobrol di kelas apakah merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari keyakinan kelas yang kita buat? Ya mem, termasuk pelanggaran mem. Oke, kira-kira mengobrol di kelas merupakan pelanggaran keyakinan kelas. Bisa kamu ingatkan dengan Mem kira-kira keyakinan kelas kita yang bagaimana yang berhubungan dengan pelanggaran yang sudah Kartini lakukan? Jadi keyakinan kelas kita bila jam KBM telah dimulai, siswa dan siswi harus memperhatikan guru yang sedang menjelaskan mem. Dan tidak mengobrol. Oke, jadi itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran kita ya. Kira-kira apakah kamu bisa tidak melakukan lagi kegiatan tersebut ketika jam pelajaran dimulai atau ketika guru sedang menjelaskan? Bisa mem. Oke, kira-kira kapan kamu bisa merealisasikannya? Secara mungkin mem, karena Kartini menyadari bahwa tingkah laku yang Kartini tadi itu adalah sebuah kesalahan atau pelanggaran tentang keyakinan kelas yang telah kita buat mem. Oke, kamu sudah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Doakan semoga kamu menjadi